Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Adinda Saputri, NIM 2120086 dari PGSD 4H. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi ya mengenai larangan-larangan atau anjuran-anjuran dalam ajaran agama Islam. Terkait materi yang pertama ini gadul basar, akhwat dan ikhtilat, menjaga aurat, dan pacaran dalam Islam. Nah, yang pertama yakni mengenai gadul basar. Apa yang dimaksud dengan gadul basar? Gadul basar itu memiliki arti menahan, mengurangi, atau menundukkan pandangan. Dalam istilah, gadul basar ini merupakan menahan pandangan kita dari lawan jenis atau yang bukan mahram kita, atau dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa demikian? Karena ini bertujuan agar manusia tidak mengumbar penglihatannya. Karena seperti halnya sama kita, jika kita memandang seseorang atau melihat lawan jenis kita, pasti akan ada rasa timbulnya nafsu atau fitnah bagi laki-laki dan perempuan lainnya. Nah, gadul basar ini memiliki dalil, yakni terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 30-31, yang berarti, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak dari dirinya sendiri. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung keduanya dan janganlah menampakkannya. Nah, dalam kandungan ayat tersebut kita sudah tahu bagaimana Allah sudah berfirman, Allah melarang kita dan menyuruh kita untuk menjaga pandangan kita, memelihara kemaluan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dari hal-hal yang akan mendatangkan kemaksiatan. Nah, selanjutnya materi yang kedua mengenai ikhtilat. Ikhtilat yang memiliki arti bercampur atau berbaur, yang mana bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat secara campur baur dan interaksi di antara laki-laki dan wanita, seperti halnya berbicara, bersentuhan, dan berdesak-desakan di tempat-tempat yang ramai. Ikhtilat ini sering disamakan juga dengan halwat ya, padahal keduanya berbeda. Kalau halwat itu berasal dari kata khalla yakhlu khalwatan, yang memiliki arti menyepi atau mendiri. Dalam artian halwat ini berdua-duaan dengan lawan jenis atau yang bukan mahram kita di tempat-tempat yang sepi atau di tempat-tempat yang tidak ada orangnya sama sekali. Secara positifnya, halwat ini adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan makna negatif ini adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain. Nah, di situ yang saya jelaskan tadi mengenai halwat ini, secara segi positifnya bisa jadi kita menyepi, kita menepikan diri, menjauhkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan secara garis negatifnya, halwat ini berasal dari perbuatan berdua-duaan di tempat-tempat yang sunyi antara lawan jenis yang bukan mahram atau tidak ada ikatan sama sekali. Materi selanjutnya yakni mengenai menutup aurat dalam Islam. Nah, Allah menganjurkan kita sebagai hambanya untuk menutup aurat dalam Islam, seperti halnya laki-laki mempunyai batasan auratnya dan perempuan juga mempunyai batasan auratnya. Yang ini aurat itu tidak boleh tampak dan terlihat oleh orang lain kecuali orang-orang yang berhak memang melihatnya. Sepertinya kita tahu bahwa batasan aurat laki-laki yakni dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya. Dan apa saja yang boleh tampak, yakni telapak tangannya sendiri dan wajahnya sendiri. Menutup aurat itu hukumnya adalah wajib karena sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33, yang berarti, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah perintah Rasulullah dan perintah Allah. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Nah, dari ayat di atas kita memang mengandung intisari dan mengalami keterikatan antara materi tabarruj. Seperti halnya kita tahu, tabarruj itu merupakan bersolek atau berhias dengan
untuk memamerkan atau menampakkan diri kepada orang lain. Nah, itu salah satu yang dilarang juga dalam Islam, karena harta barus itu akan mendatangkan kemaksiatan, akan mendatangkan ria bagi kita semua, ya tentunya akan menjadi dosa bagi kita. Nah, lanjut materi yang terakhir. Materi yang terakhir itu mengenai pacaran dalam Islam. Nah, semuanya pasti tahu kan apa yang dimaksud pacaran dalam Islam itu, atau yang maksud dengan pacaran. Mungkin di zaman kini semua anak-anak muda, semua orang dewasa atau bahkan yang kecil sudah mengenal artinya pacaran tersebut. Bahwa sebenarnya dalam Islam itu Allah melarang kita untuk pacaran. Kenapa hal demikian? Karena kita tahu pacaran itu akan mendatangkan zina bagi orang yang melakukannya. Kemana jika kita pacaran, apa yang akan terjadi suatu saat? Seperti halnya kita berdua-duaan, kita berpelukan, atau kita yang lainnya dalam pacaran pasti akan terjadi. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita pacaran agar kita terhindar dari zina itu sendiri, karena kita tahu zina itu banyak sekali jenisnya. Seperti halnya zina jari, zina tangan, zina mata, dan zina lainnya. Seperti halnya kita chattingan dengan lawan jenis kita, mendatangkan nafsu, mendatangkan halwa, itu termasuk juga zina. Dan kita memandangnya secara berlebihan, tidak dengan dasar seperti biasanya, atau kita memandangnya seperti hal yang lain, itu juga termasuk zina, wahai teman-temanku. Nah, jadi itulah materi yang saya sampaikan, seperti halnya mengenai gadul basar, ikhtilat dan khalwat, menjaga aurat, dan masih banyak lainnya. Nah, kembali ke diri kita sendiri, bahwa untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan itu, dari hal-hal yang menjadi kemaksiatan itu, yakni tentunya kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu cara mendekatkan diri kepada Allah itu sendiri, yakni tentunya dengan cara kita melaksanakan perintah Allah, seperti halnya mengerjakan sholat, kita membaca Al-Quran, berzikir, dan masih banyak ibadah-ibadah lainnya. Insya Allah kita semua diberikan keistiqomahan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa teguh dalam menjalankan perintah dan larangannya.